Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ba'da maghrib malam hari ini, marilah kita bersama duduk sejenak dalam rangka membaca, memahami dan juga merenungkan serta mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan berkaitan tentang masalah kisah Bani Israil, mana Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan nikmatnya kepada mereka, dan bagaimanakah sikap Bani Israil terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara isi dari Al-Qur'an adalah berkaitan dengan qasas, yaitu kisah-kisah, entah kisah yang berkaitan dengan masa lalu ataupun kisah yang berkaitan di masa depan. Di antara kisah yang kemudian banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya, yaitu dari kalangan Bani Israil. Yang mana kisah-kisah di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau ceritakan supaya orang-orang bisa mengambil pelajaran dan supaya orang-orang mau berpikir terhadap kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Hal ini adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Dalam surat Al-A'raf ayat 176 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas," maka hendaklah engkau ceritakan kisah-kisah tersebut kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berfikir sehingga mau mengambil pelajaran. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini untuk menyampaikan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan merupakan kisah-kisah yang real, nyata, dan mencapai puncak tertinggi dari sisi kebenaran dan juga dari sisi keindahan dalam Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah tersebut. Diharapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendengar dan memahami kisah ini, kemudian mereka bisa lebih bijak dalam bersikap, supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada umat-umat yang terdahulu secara khusus. Maka Allah SWT kisahkan kepada mereka berbagai macam kejadian tentang Bani Israil dengan nabi utamanya yaitu Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Bani Israil berupa yang pertama kecerdasan, yang kedua adalah kekuatan fisik. Hanya saja kecerdasan dan kekuatan fisik yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka ini justru membuat mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan di awal mula mereka beriman, maka kemudian ketika para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka, maka ada di antara Bani Israil yang berani membunuh nabi tersebut. Dan di antara kisah yang terjadi
berkaitan dengan masalah Nabi Musa dan Bani Israil alaihissalam adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Al-Maidah ayat 21 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israil. Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah allati kataballahu lakum. Musa mengatakan, hai kaumku, masuklah kalian ke tanah suci, yaitu Palestina, yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala bagi diri kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian lari berbalik ke belakang karena takut kepada musuh kalian. Fatan qalibu khasirin, sehingga menjadilah kalian orang-orang yang merugi. Maka Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam beserta Bani Israel untuk masuk Palestina ketika itu, untuk melawan penduduk negeri ketika itu yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Musa dan Bani Israel masuk ke negeri Palestina ketika itu, Allah perintahkan mereka untuk melawannya, sehingga apabila mereka kalah, maka kaum muslimin dari kalangan Bani Israel dan Musa alaihissalam bisa kemudian tinggal di sana. Maka Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk kemudian memerangi orang yang ada di Palestina ketika itu, yang mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merespon perkataan Musa, mereka berikan respon yang negatif, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat ke-22 masih di surat Al-Maidah. Maka qalu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu, mereka yaitu Bani Israel menjawab, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di sana terdapat kaum jabbarin yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Wa inna lan nadkhulaka hatta yakhruju minha, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar dari Palestina. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, seandainya mereka keluar dari Palestina, baru kami akan masuk ke negeri Palestina. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berjihad fisabilillah untuk melawan musuh Allah Subhanahu wa taala yang menduduki Palestina ketika itu. Maka Bani Israel menawar-nawar, bagaimana mungkin kita bisa melawan musuh yang begitu gagah dan perkasanya. Wahai Musa, kami akan masuk ke Palestina jika mereka keluar. Mereka keluar baru kami masuk. Allah Subhanahu wa taala kemudian lanjutkan kisah ini di ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala katakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima. Maka dua orang yang mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, mengatakan kepada kaumnya, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innahum ghalibun. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota tersebut. Fa idza dakhaltumu, apabila kalian memasuki pintu gerbangnya, fa innakum ghalibun, maka niscaya sesungguhnya kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian betul-betul orang yang beriman. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam kembali menegaskan, jangan khawatir, Allah janjikan kemenangan kepada kalian. Syaratnya cuma satu,
taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi kepada kalian nantinya. Masuk dulu ke negeri Palestina, niscaya kalian akan menang. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam menegaskan bahwasanya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian laksanakan dan kalian yakini. Apa yang kemudian dijawab kembali oleh Bani Israel dalam kisah ini? Maka Allah lanjutkan di ayat yang ke-24. Qalu, mereka mengatakan, ya Musa inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan masuk ke negeri Palestina tersebut selama-lamanya, selama mereka masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatilna qa'idun. Maka hendak dan Rabbmu, pergilah kalian berdua ke sana, karena sesungguhnya kami akan duduk saja di sini untuk menanti kemenangan yang kemudian dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara bentuk kelancangan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, dan bukan hanya kepada Musa alaihissalam tapi juga berani untuk lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, wahai Musa, pergilah engkau dengan Rabbmu berdua ke Palestina. Kami nunggu saja di sini, nunggu kemenangan. Kalau sudah menang, kami mau masuk. Maka Musa alaihissalam mengatakan di ayat yang ke-25, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, maka Allah katakan, qala, Musa mengatakan, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tidaklah menguasai kecuali diriku dan juga saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam begitu sedihnya mendengar jawaban dari kaumnya, di mana kaumnya ini malah membiarkan Nabi Musa untuk kemudian sendirian berjihad fisabilillah. Yang ini jauh berbeda dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah generasi yang terbaik dan mereka adalah sahabat yang terbaik bagi nabinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan untuk jihad fisabilillah, dan tidak ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berani kemudian menawar-nawar dan bahkan berani mungkin untuk membiarkan nabinya sallallahu alaihi wasallam berjihad sendirian. Tidak ada. Yang ada adalah perkataan mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Muhajirin dan Ansar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda memerintah kami, maka sami'na wa ta'na. Kami akan dengar dan kami akan taat dan kami akan senantiasa menyertai Anda. Maka ini perbedaan yang cukup signifikan antara sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Bani Israel. Padahal Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan yang sangat besar kepada Bani Israel. Dari sisi fisik Bapak dan Ibu sekalian, itu Bani Israel fisiknya besar-besar, cakep dan cantik. Dari sisi kecerdasan, mereka Allah Subhanahu wa taala karuniai otak yang encer, mudah memahami. Tapi nikmat ini ternyata tidak membuahkan hati yang suci, tidak kemudian membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru nikmat ini yang mana Allah lebihkan dalam dua nikmat ini dibandingkan dengan umat-umat yang lain, malah membuat mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin lancang kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku.
Itu generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam masalah ini. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik tersebut." Maka karena keturkaan yang dilakukan oleh Bani Israil dalam kisah ini kepada Musa alaihissalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hukum Bani Israil selama 40 tahun mereka muter-muter di muka bumi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kemudian abadikan di ayat ke-26 di surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala firman, qala innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard, dan selama itu yaitu 40 tahun mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian para ulama mufassirin mengatakan maksudnya adalah mereka berputar-putar di sebuah padang yang amat luas, gersa, yang bernama Padang Tih. Maka selama 40 tahun muter-muter tidak punya tempat tinggal, tidak punya negeri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin." Maka janganlah kamu bersedih hati wahai Musa memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil karena pembangkangan dan kelancangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, itu Musa alaihissalam. Mereka Allah biarkan berputar-putar di Padang Tih selama 40 tahun. Hanya saja Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan salah satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hatta sampai dalam kisah ini Bani Israil muter-muter di Padang Tih selama 40 tahun, Allah masih saja berikan limpahan kenikmatan dan kemurahan kepada mereka. Yang dengan kenikmatan ini masih saja Bani Israil mengkufurinya. Hal ini adalah sebagaimana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Toha ayat 80. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, qad anjainakum min aduwikum." Sesungguhnya telah kami selamatkan kalian dari musuh kalian. Wa wa'adnakum janibat turil aiman. Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu sekalian untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu. Wa nazzalna 'alaikumul manna wa salwa, dan kami turunkan kepada kalian pemberian kami dari langit, yaitu manna dan salwa. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 57, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamam," dan kami naungi kalian dengan awan. "Wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa," dan kami turunkan kepada kalian manna dan salwa. "Kulu min thayyibati ma razaqnakum," hendaklah kalian makan hal yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. "Wa ma dhalamuna," dan mereka tidaklah menzalimi kami. "Walakin kanu anfusahum yadzlimun," akan tetapi hakikatnya diri mereka sendirilah yang kemudian mendolimi, mereka sendirilah yang kemudian mendolimi diri-diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap turunkan rahmatnya, tetap turunkan. Maka selama 40 tahun ini tetap Allah berikan kemudahan. Maka setelah musim panas berakhir, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala naungi mereka dengan awan, yang di sini Allah Subhanahu wa ta'ala istilahkan dengan ghamam.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan ghamam, yaitu diterjemahkan dengan bebas sebagai awan, maka ghamam ini itu adalah awan putih yang tipis yang mengandung embun, yang ini ketika orang itu dinaungi dengan awan ini maka dia akan teduh dan merasa dingin. Karena awan macam-macam ya. Ada awan yang putih tapi tebal, ada awan yang kemudian berwarna abu-abu tapi masih muda abu-abunya, dan ada awan yang kemudian abu-abu gelap dengan berbagai macam bentuknya. Maka yang dimaksud dengan ghamam di sini itu adalah awan putih tipis yang mengandung banyak uap air, dan apabila orang ternaungi dengan awan ini dia akan menjadi sejuk, tidak merasa kepanasan. Ya, ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bani Israel muter-muter di padang yang panas, padang yang begitu luas. Ya, tentunya yang namanya padang pasir ini ya hampir boleh kita katakan tidak ada tumbuhan, makanan ya jarang sekali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap berikan rahmatnya dengan Allah naungi mereka dengan awan ini. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala juga sediakan untuk mereka makanan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan khusus bagi Bani Israel, yang kemudian dinamakan sebagai manna wa salwa. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan manna itu adalah sesuatu seperti madu yang berwarna putih, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan manna ini antara waktu terbit fajar sampai terbit matahari. Maka Allah turunkan manna. Sebagian ulama mengatakan Allah turunkan ini dengan manna ini nempel di pohon-pohon ataupun tumbuhan, sehingga Bani Israel ini bisa mengumpulkannya dan kemudian meminumnya. Sebagian ulama kemudian mengatakan pendapat-pendapat yang lain, namun yang jelas Allah Subhanahu wa taala turunkan antara waktu terbit fajar sampai terbit matahari, berupa sesuatu seperti madu dan berwarna putih dan rasanya manis. Dan ketika seseorang mengambil manna ini dengan jumlah yang sedikit, maka ini akan bisa mencukupi dirinya sampai besok di waktu mau mengambil manna lagi. Tapi kalau seseorang mengambil manna ini dengan berlebihan, maka kelebihannya ini akan kemudian basi, tidak bisa kemudian bertahan lama, tidak bisa kemudian disimpan sampai besok paginya. Tapi selama mereka berputar-putar di padang tih ini, maka Allah Subhanahu wa taala tiap harinya kemudian memberikan manna kepada mereka antara waktu terbit fajar sampai kemudian terbit matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada mereka salwa. Salwa ini dikatakan oleh para ahli tafsir ya, sejenis burung seperti burung puyuh, di mana burung ini terkenal sebagai burung yang di antara burung yang dagingnya paling enak. Dan Allah turunkan salwa ini di waktu sore. Maka di waktu sore Allah Subhanahu wa taala biarkan salwa ini kemudian dengan jumlah yang banyak Allah lepaskan, sehingga Bani Israel bisa menangkap mereka dan menjadikannya sebagai makanan di waktu sorenya. Maka meskipun di satu sisi Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman kepada Bani Israel, tetap saja Allah Subhanahu wa taala karuniakan rahmatnya, belas kasih Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ketika itu berupa manna dan salwa. Maka ini menunjukkan kepada kita benarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala
Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Hatta sampai kemudian dengan Bani Israel, karena pembangkangan mereka ini tetap Allah limpahkan nikmatnya, kemudahannya. Mereka nggak usah repot-repot nyari minuman, ada manna. Bukan hanya minuman, tapi ini juga sumber manis, sumber energi. Di waktu sorenya tidak usah repot-repot, ada salwa. Mereka tidak usah kemudian repot-repot berburu dan yang lain, tidak. Allah datangkan salwa, mereka tinggal tangkap dan kemudian mereka olah jadi bahan makanan. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian lama mereka memakan manna dan salwa. Akhirnya mereka bosan. Masuk kami makannya kayak gini terus. Mereka tidak ingat bahwasanya mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun protes kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di surat Al-Baqarah ayat 61. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang protes Bani Israel kepada Musa setelah Allah karuniakan kepada mereka manna dan salwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Oleh sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Ini Bani Israel lupa sedang dihukum, dan sudah Allah pilihkan makanan terbaik untuk mereka, tapi mereka tidak bersyukur, mereka tawar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mereka terbujuk rayu oleh hawa nafsu, mereka pingin yang lain. Maka Musa alaihissalam kemudian menjawab apa yang dikatakan oleh Bani Israel. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai ganti dari yang lebih baik? Kenapa engkau menginginkan sesuatu yang lebih rendah daripada yang sudah jelas-jelas Allah pilihkan yang terbaik untuk kalian? Maka Musa kemudian mengatakan, pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai kelanjutan tentang kisah ini, Allah mengatakan, lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat murka dari Allah, dan hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan untuk kita yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuk kita. Maka tidak diperkenankan bagi seorang muslim terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemudian dia tawar-menawar, kemudian dia sanggah, seolah-olah kemudian ada pilihan yang lebih baik daripada yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hatta dalam kisah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kepada Bani Israel untuk memakan makanan yang lain, sebenarnya tidak. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ketika mereka dengan apa yang Allah pilihkan terbaik untuk mereka, mereka tidak puas. Mereka bosan, ingin yang lain. Padahal yang lain ini adalah lebih rendah. Maka inilah kemudian kedurhakaan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka merasa ada yang lebih baik daripada apa yang Allah pilihkan untuk mereka. Maka
dalam kehidupan pribadi kita masing-masing sebagai kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kita hal-hal yang Allah pilih, yaitu hal-hal yang halal. Maka makanan yang halal begitu banyaknya. Tidak usah kemudian kita tanyakan dalilnya, apa dalil nasi itu halal, enggak usah. Nasi jelas halal. Makanan minuman hukum asalnya adalah halal. Pakaian apapun halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Model peci apapun boleh Anda pakai kecuali ada dalil yang kemudian melarangnya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya pada asalnya itu adalah mubah sampai ada dalil yang kemudian mengharamkannya. Maka banyak hal yang halal. Maka jangan sampai kemudian memilih hal yang haram ataupun hal-hal yang lain mengandung daging banyak. Kenapa Anda harus pilih daging babi? Kenapa harus Anda pilih daging anjing dan juga daging-daging yang tidak halal untuk Anda konsumsi? Ya, cukup sering muncul kalimat-kalimat yang ini menunjukkan sebagian manusia itu yang dipikirkan itu makanan saja. Nah, kalau berbicara tentang hewan itu sering ada yang mengatakan, ada yang bertanya, ini bisa dimakan tidak ya? Ini bisa dimakan tidak, itu bisa dimakan tidak, dan yang lainnya. Sampai-sampai kalau saya pribadi mendengar pertanyaan ini, saya cuma berpikir, memang tidak ada makanan yang lain. Sampai berpikir biawak itu bisa dimakan tidak? Kadal bisa dimakan tidak? Emang tidak ada makanan yang lain? Ayam banyak, ikan banyak. Kenapa harus kemudian memikirkan sesuatu hal yang ini sekiranya tidak lumrah untuk dijadikan makanan dengan bertanya ini bisa dimakan ataukah tidak? Maka yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang jelas-jelas halal itu banyak. Kenapa kemudian Anda memilih sesuatu hal yang belum jelas kehalalannya kemudian dijadikan pilihan untuk dikonsumsi? Burung halal, kenapa harus makan kelelawar? Nah, di sebagian negeri yang jauh di sana yang dengan apapun dimakan, ya tikus saja dimakan, ya, bahkan dengan setengah matang. Nah, kita berpikir emang yang halal yang baik itu nggak ada, bahwa sampai kemudian memilih yang seperti. Nah, ini adalah di antara sifat serakahnya manusia, tamaknya manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah pilihkan yang jelas-jelas halal, dia berpikir bosan, ini nyoba yang lain. Padahal sudah ada yang jelas-jelas halal dan terbaik yang Allah pilihkan. Begitu pula untuk mencari ma'isyah, untuk mencari penghasilan, pekerjaan banyak yang halal. Kenapa harus cari pekerjaan yang kemudian ini haram ataupun pekerjaan yang belum jelas halal dan haramnya? Dan berkaitan dengan masalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat yang Allah berikan kepada kita tentang tata cara sholat, kadarnya, tata cara kemudian ibadah-ibadah yang lain, kadar ketentuannya, waktunya, maka itu semuanya terbaik bagi kita. Maka tidak diperkenankan bagi kita untuk kemudian menawar-nawar. Maka syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna, dan syariat ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Subhanahu wa taala katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untuk kalian, agamaku untuk kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Maksudnya adalah nikmat beragama. Maka nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu adalah nikmatuddin, nikmat agama, berupa syariat-syariat yang sempurna, aturan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan hambanya untuk bisa mendapatkan kemaslahatan terbesar dari dunia dan akhiratnya, bukan
masalah nikmat dunia ataupun nikmat-nikmat yang lain, tapi nikmat akhirat. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kajian kita di kesempatan malam hari ini, maka ini adalah di antara ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurhakaan mereka, namun ternyata Allah masih bermurah hati memberikan nikmatnya berupa manna dan salwa. Begitu pula dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat banyak di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini mungkin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, melanggar sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi masih saja Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita semuanya untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tangguhkan azabnya. Maka ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat yang lebih banyak kepada kita semuanya. Kemudian faedah yang lain yang telah kami sampaikan di kesempatan malam hari ini adalah betapa kufurnya Bani Israel terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka dihukum, Allah kasih kemudahan dan nikmat, mereka lupa. Mereka lupa bahwasanya mereka itu sedang dihukum, dan mereka lupa bahwasanya makanan yang Allah pilihkan untuk mereka itulah yang terbaik. Yang akhirnya kemudian mereka tersadarkan kembali, namun kesadaran dan penyesalan itu datang belakangan. Allah Subhanahu wa taala kemudian hinakan mereka karena sikap-sikap yang mereka lakukan itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah rugi, tidaklah terzalimi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan tidak membutuhkan hamba-hambanya. Pada hakikatnya yang menzalimi itu adalah Bani Israel terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka dengan kezaliman hambanya, Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak terpengaruh. Justru yang terpengaruh itu adalah kita sendirilah yang mendapatkan madorotnya, entah madorot dunia ataupun madorot akhirat. Kepada yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini sebagai tausiah dan nasihat untuk kita bersama tentang kisah sekelumit kisah Bani Israel berkaitan dengan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan nikmat ini justru mengantarkan kita kepada ketakwaan dan juga kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.